Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali bisa mengikuti sesi tutorial web untuk pertemuan yang kedua ya. Semoga kegiatan pada siang hari ini lancar ya, tidak ada kendala sinyal maupun kendala teknis yang lainnya. Untuk selanjutnya akan saya coba cek kehadiran seperti biasanya yang saya panggil, mohon bisa merespon dengan menyatakan hadir gitu ya, dan bisa mulai membuka mic-nya sehingga nanti bisa merespon dengan cepat. Oke, saya mulai dari nomor absen pertama dengan Saudari Dewi Yanti. Apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini masuk ke topik baru ya, terkait dengan media pembelajaran, ya. Komputer sebagai media pembelajaran. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi dan membahas tentang hakikat komputer ya, konsep dasar komputer. Maka hari ini kita akan masuk lebih dalam, yaitu tentang komputer sebagai media pembelajaran. Nah, kita akan menyamakan persepsi dulu. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah tentang apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran itu sarana untuk keperluan mengetahui informasi atau pembelajaran, Pak. Sarana untuk mengetahui informasi atau pembelajaran. Oke, bisa ditambahkan lagi Saudari Juwita. Sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Iya, betul sekali ya. Jadi sudah lengkap sekali penjelasannya. Apa itu media pembelajaran? Yaitu segala sesuatu. Dia bisa berupa bahan, bisa juga berupa peralatan, ya, bisa juga berupa metode atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber, dalam hal ini guru atau pendidik, ke penerima informasi yang dalam hal ini peserta didik atau siswa, selama proses pembelajaran yang lebih bermutu. Nah, ini konsep dasar pengertian dari media pembelajaran. Kita juga perlu memahami apa peran media di dalam pembelajaran. Di pertanyaan yang kedua, apa peran media di dalam pembelajaran? Menurut saya, media pembelajaran itu sangat penting agar siswa itu tidak mengalami kejenuhan di dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Jadi media pembelajaran itu sangat dibutuhkan supaya cara belajarnya lebih efisien dan efektif. Menurut saya begitu, Pak. Terima kasih. Oke, bisa ditambahkan lagi pendapat yang lain ya terkait apa peran media dalam pembelajaran ya. Peran media dalam pembelajaran itu dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, pengirim kepada penerima, dan melalui media pembelajaran juga membantu untuk peserta didik untuk menjelaskan sesuatu. Bisa dilengkapi lagi, Saudara Eko Tulus Saputro. Menurut saya, terutama pada pembelajaran di SD, Ya. anak-anak itu dalam menerima pelajaran dari gurunya mendapatkan gambaran yang lebih konkret sehingga mudah menangkap apa yang diajarkan oleh seorang guru. Baik sekali pendapatnya. Jadi kalau kita
tarik benang merahnya. Peran media pembelajaran ini dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama, media pembelajaran ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tadi disebutkan supaya lebih menarik bagi siswa, gitu kan. Peranannya adalah sebagai alat bantu agar mudah dipahami, agar lebih menarik. Kemudian peranan yang kedua, media pembelajaran ini sebagai sumber belajar, sumber ilmu. Sumber belajar dan sumber ilmu tidak hanya melekat pada guru. Banyak media-media di sana yang kita bisa gunakan sebagai sumber ilmu. Terutama media berbasis komputer, media berbasis internet. Ilmu-ilmu bisa dengan mudah sekali didapatkan oleh siswa. Siswa ingin mengetahui sesuatu, langsung cari searching di Google akan ketemu. Termasuk mungkin teman-teman juga tadi dalam menjawab pertanyaan saya di sini, bisa jadi tadi mencari dulu di Google baru ketemu jawabannya. Nah, terkadang itu juga sebagai cara praktis bagi siswa. Kalau misalnya kita menjawab pertanyaan mencari dari buku, boleh jadi harus membaca halaman kesekian baru ketemu. Maka dengan mencari sumbernya di Google bisa akan cepat. Jadi ini tadi dua ya, jadi kita tarik benang merahnya bahwa media ini berperan sebagai alat bantu dan sebagai sumber belajar itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada fungsi media pembelajaran. Fungsi media itu untuk menjelaskan suatu materi yang sulit dipahami, Pak. Untuk menjelaskan materi yang sulit dipahami agar lebih mudah. Oke, bisa dibantu lagi, ditambahkan lagi, Saudari Juwita. Media itu bisa membantu atau memvisualisasikan materi yang sulit dipahami agar lebih mudah, lebih menarik, dan simpatik di dalam proses pembelajaran. Oke, Saudari Juwita menambahkan selain lebih mudah, lebih menarik. Ya. Nah, mungkin masih ada lagi, bisa ditambahkan lagi, Saudari Lucy Agustian. Fungsi media pembelajaran itu yang pertama memudahkan kita, terus memberi stimulus untuk siswa-siswa kita biar lebih paham. Contohnya kalau kita nih guru nih waktu daring, kalau ulangannya tidak boleh tatap muka itu, jadi pakai media, bisa Google Form itu, jadi mempermudah gurunya, mempermudah muridnya juga karena skornya sudah terlihat. Jadi fungsi media pembelajaran, kalau kita kelompokkan dalam kelompok besar ada 4 ya. Pertama sebagai fungsi atensi. Fungsi atensi itu artinya agar lebih menarik perhatian dengan kemasan-kemasan yang menawan ya, kemasan-kemasan yang mudah dipahami ya. Ini akan menjadi perhatian tersendiri. Kemudian fungsi yang lain sebagai media yang afektif, di mana media ini juga bisa digunakan untuk aspek-aspek afektif atau sikap. Banyak berpendapat bahwa selama pembelajaran daring nampaknya aspek sikap atau afektifnya tidak kena gitu ya. Nah, ini sebuah pendapat yang masih debatable, artinya tergantung bagaimana cara dan kemasan itu dilakukan. Sebagai contoh, misalnya di dalam pembelajaran daring, agar sikap atau afektifnya itu dapat, maka kita perlu juga membuat regulasi sesuai dengan pembelajaran luring. Ya, tetap mengenakan seragam sekolah. Kemudian harus membuka kamera bahwa yang bersangkutan betul-betul melakukan kegiatan belajar mengajar, bukan disambil-sambil yang lain. Ini upaya untuk afektifnya dapat. Kemudian mungkin teman-teman ada yang pernah mengikuti
program ESQ, Emotional Spiritual Cohesion, salah satu program training SDM dari Ari Ginanjar. Beliau menggunakan media-media yang luar biasa, menggunakan efek-efek multimedia dengan nuansa musik-musik yang menyentuh hati. Dalam ruangan yang gelap, beliau memberikan nasihat-nasihat kepada siswa, pada audiens, sehingga siswa tersebut merasa tersentuh hatinya, ya, tersentuh emosinya. Ada yang sampai menangis, ada yang sampai mendatangi gurunya atau orang tuanya minta maaf atas kesalahan tersebut. Nah, itu timnya Pak Ari Ginanjar dengan ESQ-nya, trainingnya itu, dia menggunakan media-media yang berbasis komputer dengan alunan musik yang sudah dipilih, yang bisa menyentuh bagian emosi siswa. Ini dapat ya. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan media itu. Jadi kurang benar kalau misalnya dengan media berbasis IT ini pembelajaran sikapnya kurang kena atau kurang dapat ya, karena ini tergantung dari siapa yang berada di belakang sana cara menggunakan. Oleh karena itu kemarin juga kita singgung bahwa kompetensi IT, kompetensi penguasaan komputer ini bagian dari pedagogik seorang guru. Bagaimana menyampaikan materi, bagaimana menyampaikan ilmu menggunakan komputer itu bisa dapat baik itu afektif maupun kognitifnya. Ya kalau kognitifnya mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa kalau aspek ilmu pengetahuan sangat dengan mudah kita gunakan melalui media. Apalagi media komputer, kita ingin tahu A, ingin tahu B, udah tinggal searching, udah tahu sesuatu ya. Bahkan yang belum kita ketahui, anak-anak bisa belajar mandiri, mengetahui sendiri. Dan ada fungsi yang lainnya, yaitu compensation, yaitu di mana media juga bisa digunakan untuk menggantikan peran guru pada ilmu-ilmu tertentu ya, walaupun secara total peran guru tidak bisa dihilangkan, tapi pada bidang-bidang tertentu kita kemas media dalam bentuk pembelajaran mandiri interaktif. Ini akan sangat mungkin tanpa peran guru pun siswa bisa mencapai ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kemasan media yang akan kita rancang nanti. Oke, kita lanjut kepada hal yang lain, yaitu apa saja sih jenis media pembelajaran ya, jenis macam media audio, apalagi media visual, gambar, fotografi, peta atau globe. Itu menurut saya, Pak. Oke, jadi itu ragamnya ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi, Saudara Muhammad Ardinanda. Ya, visualnya hanya menggunakan media gambar-gambar untuk pelajaran, dan audionya mungkin menggunakan alat musik ketika pelajaran alat musik. Ya, oke ya, benar sekali ya. Jadi banyak sekali ragam media yang kita bisa gunakan di dalam pembelajaran. Ya, ada yang kategori audio tadi sudah disebutkan juga. Entah itu bentuknya kaset, telepon, CD, mungkin voice note, kita bicara direkam di handphone kita kirim ke siswa ke WA, ya, atau siaran radio pendidikan ya. Dulu saya sering menyenangkan atau mendengarkan siaran radio pendidikan dari radio Australia maupun BBC London untuk belajar bahasa Inggris dan budayanya. Ada media cetak, bisa berupa buku pelajaran, modul leaflet gambar, ya, infografis, ya. Ada juga media audio cetak juga ya, kaset yang dilengkapi dengan buku ya. Biasanya buku pelajaran bahasa ini ada bukunya, kemudian kita dilengkapi dengan kasetnya. Nah, buku-buku di bahasa Inggris
bahasa Jepang saya pernah punya itu ya. Kemudian ada media visual diam, OHP, transparan. Bentuknya kotak, ada kacanya, kemudian nanti kita membuat materinya itu pakai kertas transparan. Nah, ini dulu masih pernah saya lihat ketika guru dan dosen saya menjelaskan ya. Mungkin barangnya ini sekarang susah dicari. Kemudian ada visual gerak, ya, ada audiovisual, kemudian ada objek fisik. Ya, objek fisik tadi juga sudah disebutkan, misalnya menggunakan benda-benda nyata, kemudian menggunakan model, menggunakan spesimen, menggunakan replika, menggunakan duplikat atau mainannya seperti globe, ini juga bisa kita gunakan. Serta masyarakat, ya, lingkungan di sekitar kita, ya, pustakawan, laboran, ya, masyarakat yang bisa dimintai keterangan pendapatnya, sejarawan, ini bagian dari media yang kita bisa gunakan. Nah, tentunya di dalam materi pelajaran kita hari ini, media kita akan berbasis komputer yang akan kita berfokus ke sana dalam mata kuliah ini. Nanti kita akan mengemas media yang secara spesifik, ya, berbasis komputer. Yang dalam istilah lain kadang disebutkan oleh CAI atau Computer Assisted Interaction atau CMI, Computer Managed Interaction. Kita nanti akan berfokus ke sini. Nah, tadi sudah disebutkan begitu banyak ragam media di dalam pembelajaran. Nah, terkadang saking banyaknya bisa kita membuat bingung dan bimbang dalam memilih kira-kira apa ini yang paling tepat dari sekian banyak media yang kita gunakan. Nah, tentunya kita harus bijak di dalam memilih media. Oleh karena itu perlu ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya mengapa kita memilih media ini. Faktor-faktornya adalah seperti harus memilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ya, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian faktor apa lagi, Saudari Nur Malinda? Agar mudah dipahami oleh siswa, Kak. Cari media yang lebih dipahami oleh siswa. Media yang mudah dipahami oleh siswa. Bisa ditambahkan lagi, Saudari Nurul Khatimah. Yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, keadaan latar atau lingkungan, kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, lengkap sekali ini, nggak hanya saja ini sudah diborong jadi habis ini mungkin ini ya sama Saudari Nur Malinda nih. Oke, kita lihat. Jadi memang banyak faktor yang harus diperhatikan oleh kita ketika memilih media. Ya, ada beberapa teori terkait dengan cara memilih. Ada teori tentang ada model Azure. Yang pertama kita memperhatikan analisis karakter. Ya, gaya belajar siswa sesungguhnya berbeda. Ada yang gaya belajar melihat atau membaca atau disebut gaya belajar visual. Siswa lebih memahami ketika itu membaca sendiri, melihat sendiri, menonton sendiri. Ya, biasa ciri khasnya kalau gurunya nyerangkan itu betul-betul fokus ke wajah gurunya, betul-betul fokus ke papan tulis, atau fokus pada buku yang sedang dibahas. Ada gaya belajar auditori, ya, audio atau auditori. Ini siswa dengan cenderung lebih suka mendengarkan. Pada saat gurunya nerangkan, boleh jadi toleh kiri, toleh kanan, matanya nggak fokus, tetapi sesungguhnya telinganya tetap menangkap. Ada siswa dengan gaya belajar seperti itu. Ada juga siswa dengan gaya belajar kinestetik.
Ini mereka akan baru bisa paham kalau mempraktekkan, baru bisa paham ketika dia memperagakan, demonstrasi, bermain peran. Nah, ketiga karakter ini yang perlu kita pahami, kita bisa melihat secara individual siswa. Dari sekian banyak siswa di dalam kelas, berapa persen yang condong ke visual, berapa persen yang audio maupun yang kinestetik. Sehingga kita bisa menentukan pilihan jenis media apa yang digunakan. Kemudian tadi juga yang penting ada melihat tujuan pembelajaran. Kompetensinya apa? Sesungguhnya beda kompetensi, beda tujuan instruksional, ya pembelajaran juga tentu dibutuhkan media yang berbeda. Media ini boleh jadi cocok untuk tujuan ini, tapi belum tentu cocok untuk tujuan yang itu. Oleh karena itu, ini juga perlu menjadi perhatian ketika kita ingin menentukan media. Ditentukan berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Katakanlah bahasa, seperti bahasa Inggris. Nah, mungkin ini perlu media bermain peran, drama atau yang lain seperti itu ya. Tapi media ini di mata pelajaran yang lain ini kurang tepat, kurang cocok misalnya untuk fisika atau IPA seperti itu ya. Oke, kita hal yang lain yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menentukan media, maka upayakan gunakan metode media bahan di mana setiap metode itu memiliki tingkat prestasi, tingkat partisipasi yang berbeda. Kalau ceramah memang ini paling banyak digunakan, tapi partisipasinya rendah. Lebih praktis memang, kita tidak usah repot-repot membawa benda-benda alat peraga, membawa laptop LCD, langsung mau datang ke kelas ceramah. Ini memang sangat praktis, tapi ya tingkat partisipasinya rendah. Begitu juga demonstrasi. Ya, kalau ingin yang agak tinggi ada diskusi, ya, metode diskusi, metode debat. Kita berikan sebuah studi kasus, tentunya ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, di sana akan terjadi sebuah debat untuk mempertahankan opini masing-masing. Bisa juga dengan metode tanya jawab. Ya, ini partisipasinya juga sedang ya. Seminar juga demikian, laboratorium praktek, workshop, sumbang saran. Nah, ini kalau sumbang saran ini tinggi nih ya, brainstorming ya. Brainstorming dalam bahasa Inggrisnya ini sumbang saran ini tinggi juga ya. Ini sudah mirip dengan debat tadi ya, diskusi ya. Kemudian kunjungan lapangan, langsung terjun ke lapangan, ini juga partisipasinya tinggi. Ketika kita belajar sejarah, langsung dibawa anak-anak ke museum, belajar tentang lingkungan, biologi, mungkin anak-anak kita langsung bawa ke kebun, kita bawa ke sawah ya. Ini memiliki partisipasi yang tinggi. Begitu juga bermain peran, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek serta tugas, ini juga partisipasinya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kita perlu merancang bentuk partisipasi ke siswa sedemikian rupa ya, sehingga betul-betul terjadi partisipasi maksimal, semua siswa terlibat. Ya, oleh karena itu memang perlu beberapa persiapan sih yang harus dilakukan ya. Persiapan terkait bahan yang akan disajikan. Ya, kita harus sudah persiapkan. Apakah itu menggunakan benda-benda di lingkungan atau yang dari beli atau yang sudah dimiliki sekolah. Mempersiapkan kelas, ya, mempersiapkan siswanya apakah perlu dibagi kelompok atau tidak. Ya. Kemudian diberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses secara maksimal. Memang ini perlu persiapan-persiapan yang matang sehingga hasilnya juga maksimal. Dan setiap pertimbangan
perlu kita evaluasi. Apakah ini perlu dilanjutkan? Ketika hasilnya maksimal perlu dilanjutkan. Apakah perlu ada peningkatan lagi, atau ada bagian-bagian tertentu yang perlu dikombinasi, ini perlu menjadi perhatian juga. Perlu dievaluasi, kita perlu refleksi. Minggu kemarin sudah menggunakan media ini, ternyata hasilnya demikian, ya kita bisa evaluasi untuk minggu berikutnya, begitu seterusnya gitu ya. Secara sederhana bisa digambarkan melalui tabel berikut ini ya, terkait bagaimana kita bisa bijak dalam memilih media yang begitu banyak. Katakanlah dalam contoh tabel ini kita ambil sampel siswa kelas 3 SD semester 1. Nah, kompetensi yang dikehendaki, siswa mampu mengenal sumber, bentuk, sifat, dan kegunaan energi. Nah, ini berbicara ke energi. Kemudian, media yang akan digunakan, kita akan definisikan di sini. Metode eksperimen, melakukan percobaan-percobaan. Berbagai bentuk energi ya, energi panas, energi panas bumi, energi angin, energi listrik. Ya, benda-benda yang mendukung eksperimen ke sana mungkin bisa Bapak Ibu bawa ya. Entah itu kabel listrik, baterai ya, kaca pembesar, atau video pembelajaran ya. Dan materi yang mendukung sumber energi tersebut. Kemudian kita juga harus mengupayakan menggunakan bahan-bahan yang kita kombinasikan dengan melalui diskusi, ceramah, dan eksperimen. Tahap berikutnya kita rancang bentuk partisipasi siswa. Ya, bimbing siswa untuk melakukan eksperimen. Apakah kita putarkan videonya dulu sehingga siswa bisa mengikuti ya. Kemudian minta siswa untuk mempraktekkan, berdiskusi, memperagakan, atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, selanjutnya kita evaluasi. Kita tanya secara lisan maupun tertulis. Bagaimana tanggapan siswa dengan metode yang sedang kita gunakan pada hari itu, baik itu terkait dengan pelaksanaan maupun hasilnya. Tentu kita evaluasi. Jika perlu ada koreksi atau perbaikan, ya kita akan perbaiki di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Dan yang tak kalah penting lagi, ada sebuah teori atau model yang lain ya di dalam memilih media ini ya. Ternyata tidak gampang. Banyak teori-teori yang berbeda dari teori yang pertama tadi, Assure tadi. Ada teori yang namanya model action. Di dalamnya ada access, yaitu ketersediaan, kemudahan di dalam memanfaatkan media. Ya, jangan sampai kita ingin menggunakan media ini, tetapi tidak didukung oleh sarana dan prasarananya. Sebagai contoh ya, saya pernah mendapat tugas mengajar UT di daerah pedalaman. Saya sudah siapkan medianya PowerPoint, saya sudah bawa laptop, saya sudah bawa LCD dari Samarinda. Ternyata kondisi di sana tidak memungkinkan. Listrik hanya nyala siang dan hanya nyala sore dan malam hari. Nah, sehingga media yang saya siapkan tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, ini juga menjadi faktor ya, aksesibilitas dari media yang kita gunakan, apakah mendukung atau tidak. Kemudian kos atau biaya, apalagi ketika media tersebut harus dibeli, ini perlu pertimbangan tersendiri. Kalau sekolah besar mungkin tidak masalah dengan jumlah siswa 1000-an, dana Pusda, Pusnas anggarannya besar, gunakan untuk membeli media-media yang canggih, ya sangat memungkinkan terpenuhi. Tetapi sekolah yang kategori kecil, ya boleh jadi agak sulit untuk membeli media-media yang
berbau canggih seperti saat ini, seperti itu ya. Biaya atau cost juga harus diperhatikan. Kemudian teaching atau kemampuan guru di dalam menggunakan media tersebut. Nah ini juga banyak kasus gitu kan, sebuah sekolah mendapatkan bantuan berupa peralatan-peralatan canggih dari kementerian. Katakanlah yang baru-baru ini itu ada bantuan Chromebook, ya, sebuah perangkat komputer tapi berbasis Chrome ya, bukan Windows ya, bukan laptop. Ini nampaknya di beberapa sekolah juga gurunya tidak terbiasa dengan Chromebook, cara menggunakan Chromebook itu bagaimana gitu kan, sehingga peralatan tersebut tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi oleh karena itu juga penting juga ini memperhatikan kemampuan guru di dalam menggunakan alat, sehingga alat yang ada baik itu beli sendiri maupun bantuan pemerintah bisa dimaksimalkan. Dan juga pertimbangan yang lain juga terkait dengan interactivity friendliness ya. Artinya peralatan tersebut mudah dan ramah ya. Mudah digunakan pengoperasiannya. Tidak ribet, ini juga menjadi pertimbangan ya. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengorganisasian di lingkungan sekolah ya. Bagaimana guru mampu menyediakan, sekolah mampu menyediakan kebutuhan guru, bagaimana mampu meliharanya, mampu mengelolanya. Ini juga menjadi perhatian yang penting untuk kita memilih media apa yang digunakan. Dan yang juga tak kalah penting adalah novelty atau kebaruan. Tingkat pembaruan itu media. Sekarang dengan teknologi informasi setiap hari akan ada alat-alat yang canggih. Kalau kita lihat di layar slide itu adalah OHP, overhead projector. Nah, boleh jadi zaman kita SD itu sudah peralatan yang canggih. Ya. Atau mungkin zaman SD alat itu juga sudah tidak ada gitu, karena udah lama banget ya, mungkin ada di gudang ya. Saya masih menangi itu di zaman kuliah, itu dosen saya masih menggunakan itu. Nah, tentunya tingkat kebaruan teknologi ini juga menjadi pertimbangan. Jangan sampai alat yang kita beli dalam jangka setahun 2 tahun menjadi usang gitu kan. Onderdilnya nggak ada, spare partnya susah didapatkan, bahan-bahan pendukungnya juga demikian. Ini juga menjadi perhatian ketika kita memilih media. Juga terkait dengan speed atau kecepatan. Ini berkaitan dengan seberapa cepat sebuah pesan dari suatu media dapat direvisi atau diperbaiki, ya. Apakah perubahannya ini mudah dilakukan atau sulit, ya. Dan memerlukan waktu lama, ya ini juga tadi ini terkait dengan pembaruan tadi gitu ya. Itu faktor-faktor yang harus diperhatikan. Oke, kita masuk ke sub pembahasan yang baru. Kalau tadi sudah kita bahas secara gamblang tentang cara memilih ya, kita sekarang masuk bagaimana cara pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Ya. Pemanfaatan media. Nah, di dalam proses pembelajaran tentunya ada beberapa komponen pada beberapa subsistem yang terkait di dalam pembelajaran. Dimulai dari perencanaan, planning. Kita buat planning yang baik. Kemudian kita laksanakan. Setelah dilaksanakan perlu dievaluasi apakah hasilnya maksimal atau tidak, dan juga perlu pengawasan. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama di antara stakeholder pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, baik itu guru, tata usaha, dan komite. Mungkin dari komite nanti bisa membantu peralatan-peralatan yang diperlukan oleh sekolah ya. Di tata usaha nanti membantu pengadministrasiannya, membuat laporan siapa yang meminjam peralatan ya, digunakan di kelas mana, ini bisa dibantu oleh di tata usaha. Kemudian
gurunya bisa menggunakan dengan maksimal, sehingga perencanaan ini akan bekerja secara bersama-sama yang diharapkan nanti bisa menghasilkan sebuah kompetensi yang akan dicapai siswa. Materinya terlaksana dengan baik. Ya. Sumber-sumber belajar dan medianya ini bisa digunakan dengan baik. Nah, di dalam materi ini ya, nanti ada 3 tugas yang harus teman-teman kuasai dan kirim ya. Tugas yang pertama adalah membuat media berbasis cetak. Kemudian ada nanti media berbasis video dan media berbasis game. Nah, untuk media berbasis cetak, ini sudah saya tuliskan di sini ya. Ini untuk rencana tindak lanjut kita pada pertemuan ketiga. Jadi pada pertemuan ketiga ini teman-teman sudah harus menyelesaikan tugasnya ya. Apa tugasnya nih? Teman-teman silakan membentuk kelompok yang terdiri atas 2 sampai 4 orang. 2 orang boleh, 3 boleh, 4 boleh. Nah, teman-teman tugasnya membuat apa? Membuat media pembelajaran dalam bentuk infografis sesuai RPP yang dibuat. Nah, infografis itu bagaimana? Nanti akan coba saya peragakan ya. Kemudian kapan dikumpul ini? Dikumpul paling lambat hari Jumat, tanggal 15 April di LMSUT ya. Kemudian nanti juga dipresentasikan, didemonstrasikan selama 10 sampai 15 menit. Ya. Didemonstrasikan, nanti beri peran masing-masing ya. Ini kan 4 orang, mungkin ada yang diberi peran membuat infografis, ada yang diberi peran menyusun RPP, ada yang diberi peran nanti nanti yang bagian presentasi mendemokan ya. Mungkin ada perlu nanti moderator di dalam proses demonstrasi. Ya silakan nanti teman-teman bagi. Dan tugasnya nanti dikirim ke LMSUT. LMS-nya juga sudah saya siapkan. Nah, di tugas 1 ini sudah saya sediakan di sini di tugas 1. Silakan nanti mulai besok itu udah mulai dikerjakan untuk tim atau kelompok. Kemudian dikirim ke sini. Paling lambat tanggal 15, nanti tanggal 16 saya coba evaluasi, tanggal 17 kita diskusi di situ. Kita demonstrasi gitu ya. 10 sampai 15 menit. Nah, tugas ini walaupun ini dikerjakan kelompok, katakanlah 2 atau 3 orang atau bahkan 4. Nah, tapi masing-masing kelompok mengirimnya individu, walaupun hasilnya sama ya. RPP-nya sama, infografisnya sama, tapi dikirim oleh individu di menu tugas ini. Nah, bagaimana cara mengerjakan tugas ini? Tadi kan ada 2 hal yang teman-teman harus buat ya. Pertama, membuat RPP. Tentunya RPP sudah ada yang buat ya. Saya yakin teman-teman kalau sebelum mengajar administrasinya sudah ada RPP-nya. Nah, bagaimana kalau yang belum? Misalnya kita belum mengajar Pak, misalnya saya di TU, saya di perpustakaan ya. Nanti bikin kelompok yang salah satunya di sana ada gurunya, sehingga bisa mudah menggunakan RPP. Tetapi untuk membuat RPP ini juga tidak sulit. Coba silakan teman-teman buka di sini kalau ingin membuat RPP dengan mudah. Kita menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ketik website-nya Guru Berbagi RPP. Nah, Guru Berbagi RPP, ini alamatnya. Ini ada ribuan RPP, supaya teman-teman tidak bingung menentukan RPP yang mana yang harus diambil, perlu disortir. Caranya ini sorternya ya, diklik di sini. Nah, apakah ini nanti digunakan untuk daring atau luring atau kombinasi? Ya, silakan teman-teman pilih. Saya mau nanti membuat RPP yang luring aja, ya. Karena sekolah sudah boleh tatap muka. Oke, pilih yang luring. Oke, kemudian
Jenjangnya silakan dipilih sesuai dengan mengajarnya, mau mengajar kelas 6 ke kelas 1. Pilih yang SD kelas 1 misalnya kan. Kemudian, nah silakan dicari mapelnya. Ya, ada banyak pilihan mapel. Guru kelas rendah, kelas tinggi, matematika, jasmani ya. Dan lain-lain, katakanlah bahasa Inggris misalnya. Klik. Oke. Kemudian ini kata kunci boleh dikosongkan atau boleh diisi ya, kosongkan saja nggak masalah sih gitu kan. Kemudian ini ada 3 pilihan, terfavorit, terbaru, atau terdahulu. Ya artinya terfavorit ini paling banyak diunduh oleh guru yang lain. Atau yang terbaru, silakan tekan tombol terapkan. Kemudian kita unduh. RPP-nya jadi. Ini kita tekan tombol unduh. Oke, tadi topiknya tentang weather atau cuaca ya. Oke, ini sudah kita unduh, ini kelihatan ya. Nah, cuman kan formatnya ini masih PDF. Nah, teman-teman tentunya ingin mengubah bagian tertentu. Ya, katakanlah nama satuan pendidikan, kemudian nama guru di sini gitu ya. Nah, untuk merubah ini, silakan menggunakan aplikasi yang diinstal atau yang online. Kalau yang online, banyak juga aplikasi yang online ini. Salah satunya I Love PDF. Nah, fungsi aplikasi ini untuk mengubah PDF menjadi aplikasi apapun, sehingga kita bisa edit. Oke, kita buka ini I Love PDF. PDF to Word. Klik di sini. Oke, kita cari PDF-nya. Nah, ini tadi file PDF-nya. Reader ada di menu download. Nah, kemudian kita tekan convert to Word. Oke, sedang proses ya. Proses, kemudian ini di pojok kiri bawah sudah ada ini ya. Kita buka. Nah, pilih enable editing. Nah, silakan pilih teman-teman di sini ya. RPP-nya diubah di sini. Satuan pendidikannya. Tentunya kalau teman-teman sekolahnya kan beda-beda nih satu kelompok ini ya, boleh jadi ini diganti aja nama masing-masing ya, misalnya Andi ya, Andi siapa lagi, Lucy, diganti nama kelompoknya saja ya, atau Rahman seperti itu ya. Kalau misalnya kelompoknya berbeda-beda sekolah. Kemudian yang lain-lain silakan diganti ya. Kalau memang misalnya ini seperti ini langsung diadopsi ya monggo. Nah, ini adalah RPP-nya. Ya. Tentang weather atau cuaca. Nah, tentunya kalau kita lihat dari RPP ini, guru menggunakan gambar meminta siswa mengulangi pengucapan ini. Nah, guru nanti ada menggunakan gambar. Kapan gambar ini raining atau sedang hujan, sedang musim semi, sedang awan, sedang ada petir. Kondisi-kondisi seperti tersebut, tugas kita yaitu membuat medianya berupa media gambar dalam bentuk infografis. Atau juga di bagian ini nanti guru nanti akan memperlihatkan benda-benda apa yang bisa untuk mengamankan kita ketika hujan. Ada jaket, ada umbrella, payung, ya, ada topi. Nah, ini juga benda-benda ini silakan nanti dibuat dalam bentuk infografis. Nanti minggu depan diperagakan ya. Dan nanti yang dikirim teman-teman adalah RPP dan infografisnya. Oke, ini RPP saya rasa jelas ya. Tinggal mendownload diganti ya. Atau kalau sudah punya silakan. Sekarang bagaimana membuat infografisnya? Oke, kita lihat untuk membuat infografisnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Canva. Ada yang pernah menggunakan Canva? Saya menggunakan Canva, Pak. Oke, ya, artinya sangat mudah. Sering mengedit untuk sekolah.
kegiatan. Iya, dengan Canva ini mudah sekali untuk kita membuat berbagai media grafis ya, termasuk infografis, bikin pengumuman sekolah, bikin RPP juga di sana ya. Sebentar saya coba kirim linknya bagi teman-teman yang belum atau yang baru menggunakan Canva ini ya. Ini, oke, silakan ditekan di tombol yang di WA bisa, di Microsoft Teams juga bisa. Klik aja di sini, partnercanva.com. Kita akan dihadapkan pada menu ini. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan, silakan daftar sekarang. Kalau sudah, tentunya tinggal masuk ya. Tinggal masuk. Nah, kita coba, misalnya kalau belum pernah, daftar sekarang. Ketika kita sudah login, maka otomatis di sini ya ada selamat datang di Canva. Pendidikan sini klik. Oke, ayo kita mulai. Udah, kita klik aja. Kita tekan tombol selesai gitu ya. Oke. Kita sudah berada di dalam lingkungan Canva. Bagaimana kita memulai ya? Dan ini saya rasa mudah sekali karena ini juga mendukung bahasa Indonesia ya. Ini buatan Australia tapi bahasa Indonesia ada juga di sana. Nah, kita pilih mana ini, kok banyak pilihan, presentasi bisa, video bisa, produk cetak. Kita pilih yang spesifik di lainnya di sini ya. Lainnya, nah ini. Teman-teman pilih yang ini, infografis. Oke, infografis ini tujuannya untuk membuat, menyederhanakan sebuah materi tertentu. Materi tertentu boleh jadi panjang itu ya, panjang bisa berhalaman-halaman. Nah, tugas teman-teman membuat infografis itu menyederhanakan konsep menjadi sebuah yang ringkas ya. Bisa itu terdiri atas tulisan saja. Ya, ini tulisan saja. Bisa juga gambar saja atau bisa juga kombinasi. Nah, sebaiknya kombinasi ya. Sebaiknya kombinasi, dan ini banyak contoh-contoh yang bisa kita gunakan di sini. Nah, seperti ini. Misalnya nanti materi tentang kesehatan, ya, materi tentang hal yang lain ya. Silakan ini diklik ya. Ini diklik apa? Kita tinggal mengganti saja komponen yang ada di sini. Ya. Kita mengganti saja yang komponen di sini. Mengganti apa ini? Misalnya ini. Oh, kalau ini contoh infografis untuk mapel PPKN. Dan nanti teman-teman bisa cari contoh infografis untuk mapel bahasa Inggris atau apa gitu ya. Kalau tinggal mengganti ya mengganti di sini ya, mengganti di sini gitu ya. Pak yang bahasa Inggris kalau tidak ada nih contohnya, ya udah kita bikin sendiri dengan template yang ada misalnya kan ya. Misalnya antisipasi di saat banjir misalnya kan. Antisipasi di saat hujan misalnya kan, atau apa sebagainya. Silakan nanti diganti tulisannya, kemudian gambarnya juga diganti. Misalnya tadi kalau kita anak-anak harus membawa jaket, membawa payung dan segala macam gitu kan, silakan teman-teman ganti gambarnya. Mengganti gambarnya boleh mengunggah dari internet atau dari yang di sini. Di sini banyak elemen-elemen yang udah jadi. Ya, banyak sekali elemen-elemen. Kalau misalnya elemen-elemen tersebut tidak ada di dalam Canva, ya boleh dicari di luar di internet ya, umbrella gitu kan. Umbrella ada nggak sini, umbrella atau payung? Mungkin bahasa Indonesia ya, payung misalnya ada nggak nih? Payung, ini banyak payung ya. Ketika tadi kan terkait dengan cuaca, anak-anak perlu bawa payung, udah kita cari payung di sini, membawa payung. Ini juga diganti ya. Ini misalnya topiknya tadi atau weather tadi juga. Tadi topiknya tentang cuaca gitu ya. Kemudian kata-katanya di sini kalau memang perlu ditambahkan, silakan ya. Berikut adalah benda-benda yang digunakan untuk antisipasi di kala hujan misalnya kan.
Lanjutan. Beda. Nanti di sini. Oke, nanti di sini misalnya ini apa nih namanya payung, payung atau payung misalnya kan, payung garis miring umbrella. Ya. Kemudian di sini nanti dikasih deskripsinya apa gitu ya. Nah, ini nggak usah boleh ya. Kemudian ini misalnya payung berfungsi untuk apa melindungi ketika hujan dan terik matahari. Misalnya kasih penjelasan ini. Mas, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal mengganti saja template dan syukur-syukur nanti teman-teman bisa menemukan template yang pas sehingga nggak banyak ngerubah. Tadi saya menggunakan template untuk mapel PPKN. Nanti dicari template yang mapel bahasa Inggris seperti itu. Ya. Nah, katakanlah ini sudah jadi, Pak. Kan ini kalau sudah jadi, untuk selanjutnya silakan dikerjakan sendiri ya. Ini kan hanya contoh. Pokoknya kita hanya mengganti gambar, mengganti tulisan. Kalau sudah jadi diapakan? Mau ke mana? Halo. Ya, yang ada suaranya ditutup dulu. Siapa ini? Bentar. Oke, yang ada suaranya tutup dulu. Saya akan lanjutkan sedikit ya cara membuat infografis dengan Canva. Katakanlah udah selesai tadi, udah kita gambarnya diganti, tulisannya diganti. Kita tekan tombol bagikan. Oke, kita tombol bagikan, kita pilih tekan unduh. Ya. Oke, unduhnya dalam bentuk apa? Mau PNG boleh, JPG juga boleh ya. JPG boleh, PNG juga boleh. Kemudian kita tekan unduh di sini. Oke, proses mengunduh selesai. Kita lihat di bagian komputer ya, simpannya dulu ya, disimpan dulu dengan nama apa ya. Antisipasi di saat hujan. Kita lihat hasilnya. Nah ini media infografis yang akan kita gunakan pada saat mengajar ya. Tadi misalnya kan contohnya adalah RPP-nya tentang weather atau cuaca. Nah, teman-teman bisa membuat infografis salah satunya benda-benda yang digunakan untuk mengantisipasi cuaca yang panas dengan payung, atau hujan, cuaca yang salju dengan apa. Nah, buat bikin itu. Untuk melengkapi RPP yang akan kita ajarkan ke siswa kita. Jadi nanti tugasnya ada dua ya, jadi membuat RPP dalam bentuk formatnya Word atau PDF dan membuat infografis dalam format JPG yang mana infografis ini mendukung RPP yang ada. Dan nanti minggu depan didemonstrasikan di ruang ini ya, 10 sampai 15 menit per kelompok. Oke, seperti itu ya pembahasan kita hari ini ya. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi atau tugas buat minggu depan. Mengenai tugas ini boleh memilih mata pelajaran apapun, Kak, Pak? Ya, boleh dipilih mata pelajaran apapun. Kelas 1 monggo, kelas 6 monggo. Bahasa Inggris silakan ya. Iya, Pak. Silakan. Bebas ya. Oke. Oke, terus siapa lagi di belakang Bu Desi Sabta? Monggo Bu Susi Sintawati. Itu nanti RPP-nya nanti cukup 1 lembar, Kak, Pak ya? RPP 1 lembar aja. Iya, 1 lembar aja. Ya lewat-lewat sedikit, 1,5 halaman juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, sekarang ini iya, Pak. ada diberi kemudahan Mas Menteri, RPP 1 lembar, ada yang minta singkat lagi ternyata Bu. Oke, jelas gimana Mbak Sarwenda, aman? Ya Pak, sudah jelas. Oke, aman ya, mudah-mudahan nanti hari Jumat sudah selesai semua ini. Bu Siti Kamila, gimana? Sudah aman aja ya? Insya Allah jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri sesi pada sore hari ini ya. Selamat beristirahat, selamat belajar dan mengerjakan tugasnya, dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.